Hai, selamat bertemu kembali bersama saya Ferry Laurentius dari Studio Akuntansi. Kali ini kita bertemu membahas tentang kajian pemrosesan transaksi atau dasar pemrosesan transaksi dalam sistem informasi manual. Nah, dalam siklus pemrosesan transaksi, kita harus memahami tentang proses bisnis. Proses bisnis itu adalah sekumpulan tugas-tugas yang saling berhubungan yang melibatkan data, unit organisasi, dan tahapan waktu. Jadi proses bisnis itu terjadi di dalam setiap entitas, baik entitas bisnis maupun entitas bisnis, non-bisnis. Kenapa terjadi proses bisnis? Sebenarnya proses bisnis itu sebenarnya terjadi karena ada transaksi atau sering disebut peristiwa bisnis. Jadi transaksi itu adalah peristiwa-peristiwa bisnis yang memicu terjadinya proses bisnis, atau bisa juga transaksi itu terjadi karena adanya proses bisnis. Nah, transaksi ini akan menghasilkan data, data mengenai apa yang terjadi sehingga proses bisnis ini bisa berjalan. Nah, transaksi ini bisa kita bedakan transaksi internal maupun transaksi eksternal. Transaksi internal ini transaksi yang terjadi atau peristiwa bisnis yang terjadi hanya di dalam entitas, antar entitas. Misalnya pemindahan barang dari gudang ke bagian pengiriman, gitu ya, atau pemindahan dari gudang ke manufaktur untuk proses produksi. Nah, ada transaksi eksternal. Transaksi eksternal ini adalah transaksi yang dilakukan antara pihak entitas dengan pihak di luar entitas. Nah, jadi transaksi inilah yang memicu proses bisnis, atau bisa proses bisnis ini juga yang memicu terjadinya transaksi. Ya, misalnya penjualan. Penjualan itu terjadi karena ada proses bisnis menghasilkan barang di sini, menghasilkan sediaan, sehingga entitas harus berhubungan dengan pihak luar untuk menjual barang tersebut. Itu transaksi eksternal. Nah, kemudian transaksi yang menghasilkan data ini harus diproses untuk menghasilkan informasi. Pembuat atau pihak-pihak yang membutuhkan informasi membutuhkan data tentang apa yang dilakukan di suatu entitas. Nah, di sini akuntansi mengambil peran untuk memproses data yang dihasilkan transaksi ini untuk menjadi informasi yang memang dibutuhkan dalam pembuatan keputusan. Itu. Nah, siklus pemrosesan transaksi yang Anda kenal biasanya adalah siklus akuntansi. Saya mengulangi kembali, siklus akuntansi itu dimulai dari data yang dihasilkan transaksi. Data moneter dari transaksi itu, kemudian nanti data itu akan ditangkap di dalam dokumen sumber. Nah, data yang di dokumen sumber ini akan dicatat ke jurnal. Kemudian nilai moneter yang ada di jurnal tersebut akan diposting juga ke buku pembantu, dan selanjutnya diposting ke akun-akun di buku besar. Ya, di akun buku besar. Nah, pada akhir periode akan dilakukan pengiktisaran saldo akun, atau sering disebut membuat neraca saldo. Ketika neraca saldo sudah dibuat, akuntan akan menganalisis akun-akun yang perlu disesuaikan dan dikoreksi. Nanti akan dicatat dalam jurnal. Nah, kemudian hasil pencatatan itu, ingat, harus diposting lagi ke akun-akun yang bersesuaian di buku besar. Jadi setiap terjadi pencatatan ke jurnal, harus diposting ke akun-akun yang sesuai di buku besar. Selanjutnya akan dibuat neraca saldo setelah penyesuaian dan koreksi. Nah, setelah itu akan dibuat laporan keuangan. Nah, setelah dibuat laporan keuangan akan dilakukan proses penutupan akun-akun nominal. Nah, ini juga dilakukan dalam jurnal, yaitu jurnal umum. Setelah dicatat di jurnal, harus diposting kembali ya. Harus diposting kembali ke akun-akun yang bersesuaian di buku besar. Akun-akun nominal itu apa? Akun-akun nominal, akun-akun pendapatan, biaya, keuntungan, kerugian. Nanti itu akan ditutup ke akun-akun real. Sebenarnya ada satu opsi lagi, yaitu melakukan jurnal pembalik. Itu di awal periode, melakukan pembalikan. Namun itu opsi, bisa dilakukan bisa tidak. Siklus ini berlangsung terus-menerus di dalam perusahaan untuk memproses data dari transaksi itu menjadi informasi dalam bentuk yang dibutuhkan pembuat keputusan. Bukan hanya laporan keuangan. Banyak informasi yang bisa dihasilkan dari siklus ini.
Nah, kemudian kita lihat bahwa proses bisnis itu biasanya bisa dibagi atas proses dalam siklus pendapatan, yaitu peristiwa-peristiwa bisnis yang berkaitan dengan distribusi barang dan jasa ke entitas lain, dan penerimaan pembayaran berkaitan dengan distribusi barang atau jasa. Jadi siklus pendapatan ini ketika dia menghasilkan barang, maka dia harus menjual. Nah, ketika menjual harus keluar barang, distribusi ke pihak lain di luar entitas. Nah, siklus pendapatan ini sampai nanti penerimaan pembayaran berkaitan dengan distribusi barang atau jasa, atau sering disebut penerimaan pembayaran piutang, ya, atau penerimaan pembayaran yang berkaitan dengan penjualan. Kemudian siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran ini peristiwa-peristiwa bisnis yang berkaitan dengan pemerolehan barang dan jasa. Jadi kalau tadi dari dalam entitas, itu keluar entitas, yaitu kepada pihak pelanggan kita, kemudian distribusi barangnya itu sampai dengan pembayaran itu masuk dalam siklus pendapatan. Kalau siklus pengeluaran ini berkaitan dengan pemerolehan barang, baik pemerolehan barang untuk operasi sehari-hari, bisa juga pemerolehan barang untuk aset tetap dan lain-lain. Ya. Nah, siklus ini dari luar menuju ke dalam. Jadi dari pihak luar menuju ke pihak entitas. Jadi pengelolaan ini, pemerolehan barang dan jasa sampai dengan pembayaran kewajiban-kewajiban yang berkaitan, itu masuk dalam proses bisnis siklus pengeluaran. Berikutnya ada lagi siklus produksi atau konversi. Ini berhubungan dengan transformasi bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead. Jadi sering disebut dengan proses manufaktur menjadi barang atau jasa. Jadi bukan hanya di perusahaan yang manufaktur saja ini proses ada, tetapi perusahaan yang menghasilkan jasa juga siklus produksi ada. Jadi ada transformasi sumber daya dari bahan baku, tenaga kerja, overheadnya itu menjadi barang atau jasa. Berikutnya proses bisnis yang terkait dengan siklus keuangan, yaitu peristiwa-peristiwa bisnis berkaitan dengan pemerolehan dan manajemen dana, termasuk kas. Nah, yang terakhir adalah proses bisnis terkait dengan siklus pelaporan keuangan. Ini jelas bahwa siklus akuntansi, ya, untuk membuat laporan-laporan yang dibutuhkan oleh manajemen dan pihak-pihak yang memerlukan informasi dari entitas. Kemudian, kalau kita lihat dari konteks sistem informasi, input, proses, output, maka kita bisa menganalisis apa komponen dari sistem pemrosesan transaksi. Inputnya apa? Inputnya adalah data. Data itu ditangkap di dokumen sumber. Perhatikan, beda dokumen dan formulir. Kalau formulir itu dalam bentuk yang belum dipakai, ya, formulir. Jadi kalau dia belum dipakai, belum ditandatangani, belum diisi, itu adalah formulir. Sedangkan dokumen itu adalah formulir yang sudah diisi, sudah diotorisasi, memiliki tanggal dan lain sebagainya. Nah, dokumen sumber apa lagi? Dokumen sumber ini dokumen awal untuk memasukkan transaksi ke sistem pemrosesan transaksi. Jadi dokumen sumber ini adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk penjurnalan. Ada dokumen sumber, ada dokumen pendukung. Nah, dokumen yang mendukung dokumen sumber disebut dengan dokumen pendukung. Misalnya faktur. Faktur itu adalah dokumen sumber. Dokumen pendukungnya apa? Slip pengiriman barang, bill of lading, order. Jadi order penjualan. Jadi semua yang memicu keluarnya faktur itu disebut dengan dokumen pendukung. Begitu juga bukti kas masuk. Apa dokumen pendukungnya? Bisa saja yang tadi dokumen sumber menjadi dokumen pendukung. Nah, bukti kas masuk bisa saja dokumen pendukungnya adalah faktur atau voucher, bisa saja, ya. Nah, jadi dokumen sumber itu dibedakan lagi menjadi dokumen pendukung. Dokumen pendukung. Jadi kalau misalnya Anda melihat tumpukan dokumen, nah yang paling atas itu adalah dokumen sumber, yang mendukung dokumen sumber ini disebut dokumen pendukung. Nah, misalnya bukti kas keluar, itu dokumen sumber. Dokumen pendukungnya apa? Faktur pembelian.
ya, faktur pembelian atau bukti penerimaan barang, begitu ya. Jadi yang membuat dokumen sumber keluar atau yang memicu pembuatan dokumen sumber disebut dengan dokumen pendukung. Itu input ya. Apa gunanya dokumen-dokumen ini? Mengotorisasi aktivitas atau operasi berikutnya. Jadi dengan adanya faktur, maka sebenarnya diotorisasi untuk melakukan penagihan untuk penerimaan kas, gitu ya. Kemudian memicu tindakan yang diinginkan. Kenapa? Karena dokumen sumber itu dihasilkan dari orang-orang yang memang yang bertanggung jawab atas transaksi itu. Jadi ada otorisasi yang sekaligus menunjukkan akuntabilitas. Nah, kemudian dokumen sumber ini memungkinkan entitas melakukan analisis transaksi. Kenapa? Karena dokumen sumber ini biasanya didokumentasikan atau diarsipkan oleh entitas. Jadi bisa kita analisis transaksi back ya. Misalnya kalau ada transaksi misalnya penjualan 100 juta, kita bisa melihat misalnya apakah ada penjualan yang dicatat double, kita bisa mentrace atau menelusuri kembali ke dokumen sumbernya. Gitu ya. Kemudian ini contoh dari dokumen sumber. Global di sini informasinya ini yang disebut data ya. Data ini siapa pemasoknya, ditagih kemana, dikirim kemana, kemudian ada tanggalnya, ada nomor invoice, ada syarat-syaratnya, ada FOB-nya. Jadi termasuk nama barangnya, kodenya, kuantitinya, dan lain sebagainya. Nah ini yang paling penting juga, ini wilayah otorisasi. Jadi harus ada akuntabilitasnya, siapa yang bertanggung jawab. Perhatikan bahwa dokumen yang baik atau formulir yang baik itu adalah formulir yang memang berisi informasi yang dibutuhkan dalam pemrosesan transaksi, berisi ada akuntabilitasnya, dan berisi juga jejak audit. Jejak audit. Biasanya jejak audit itu misalnya dari invoice date. Jadi bisa ditelusuri invoice number gitu ya. Jadi sebenarnya dokumen ini, formulir ini harus dirancang dengan baik. Dokumen yang tidak dirancang dengan baik itu tidak akan bisa menangkap data transaksi. Jadi bayangkan kalau misalnya suatu entitas tidak merancang formulir atau dokumen dengan baik, maka dia akan kesusahan menelusuri transaksi tersebut. Kita lihat bagaimana cara berikutnya tentang pemrosesan, tahap pemrosesan. Data yang telah ditangkap di dokumen sumber diproses melalui pencatatan. Pemrosesan dilakukan melalui jurnal dan register. Apa itu jurnal? Jurnal itu adalah mencatat transaksi akuntansi yang terkait dengan keuangan. Jadi yang bernilai moneter itu dicatat ke jurnal. Nah, kadang-kadang perlu juga register. Nah, register itu mencatat data lain yang tidak terkait dengan akuntansi, tapi memang diperlukan oleh entitas. Gitu ya. Tidak tercatat akuntansi. Jurnal ini mencatat yang ada nilai moneternya, ya, keterangannya juga nanti ada dibikin. Sedangkan register ini digunakan untuk mencatat jenis data lain yang tidak terkait dengan akuntansi. Misalnya apa? Kalau ada pembelian tanah, gitu ya. Kemudian nomor apanya, nomor misalnya aktanya dan lain sebagainya mungkin bisa dicatat di register. Ya. Kemudian jenis-jenis jurnal, ada jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, ini untuk yang kredit ya, serta jurnal umum. Jadi ada 5 jurnal. Jurnal umum kadang-kadang digantikan oleh lembar jurnal atau voucher jurnal atau formulir yang mengandung transaksi tunggal. Jadi untuk mengotorisasi pemostingnya juga disebut lembar jurnal. Nah kemudian jurnal harus didesain juga dengan baik, sehingga dapat mengurangi pekerjaan pemostingan. Nah, penyimpanan, di manakah disimpan? Biasanya di buku besar dan arsip atau file. Nah, dalam sistem terkomputerisasi ada yang disebut dengan database. Ada 2 jenis buku ya, buku besar yang biasa kita kenal, buku besar umum dan buku pembantu. Kemudian kita lihat output. Output dari sistem pemrosesan transaksi yang paling utama itu adalah laporan keuangan. Namun,
dokumen yang dihasilkan setiap tahapan pemrosesan transaksi itu juga output. Ya, output. Output yang biasa itu selain laporan keuangan bisa neraca saldo, analisis umur piutang, ya, daftar hutang, daftar penjualan, atau daftar dokumen pengiriman BL. Jadi output itu bisa bermacam-macam yang bisa dihasilkan dari sistem pemrosesan transaksi. Nah, berikutnya bagaimana merancang bagan akun atau chart of account. Ingat bahwa ketika memproses transaksi akuntansi, supaya bisa diklasifikasi dengan baik dan diposting ke akunnya masing-masing, maka kita harus mendesain dulu chart of account atau bagan akun. Kita harus mendesain bagan akun atau chart of account. Bagan akun ini diperlukan dalam pemrosesan transaksi manual maupun terkomputerisasi. Ya. Jadi bagan akun ini merupakan kumpulan dari kode akun dan nama akun di buku besar. Ya, kumpulan dari kode akun dan nama akun di buku besar. Bagan akun ini dikelompokkan atas akun-akun berdasarkan kelompok akun-akun di neraca, aktiva, hutang, dan ekuitas, atau laporan penghasilan, income statement, yaitu pendapatan, kos dari barang terjual, dan biaya-biaya lainnya. Nah, ini spesifik ya, chart of account ini spesifik untuk setiap organisasi, tergantung dari proses bisnisnya. Ya, jadi akun-akun yang ada di entitas itu harus bisa menangkap data transaksi sehingga bisa dilakukan pemrosesan transaksi. Nah, kemudian untuk merancang bagan akun ada beberapa jenis pengkodean. Ini tergantung perusahaannya mau milih yang mana. Ada yang kode blok misalnya 100 sampai 190 itu aset, 200 itu liabilitas, 300 ekuitas, itu namanya kode blok. Ya, kode blok. Jadi tergantung perusahaannya. Kalau perusahaan yang lebih besar mungkin lebih rumit kode bloknya. Ada pengkodean berurut atau sekuensial. Kalau kode 1 misalnya dia aset lancar, kode 2 aset tetap gitu ya. Ada yang pakai huruf ABC gitu ya. Kemudian ada yang disebut kode hierarki atau mnemonic code system. Ya, biasanya ada kode-kode tertentu untuk menunjukkan suatu akun. Ada sistem pengkodean kelompok gitu ya, atau grup. Oke. Nah, ini contohnya, ini saya ambil dari Akurat Accounting ya. Ini contohnya, dia menggunakan kode 1 untuk aset gitu ya, semua aset. Kemudian kode 1, jadi ada artinya ini semua. Ya, 01 untuk kas, 02 untuk bank, 03. Jadi 11 itu adalah aset lancar gitu ya, aset lancar. Satu aset, satunya ini aset lancar gitu ya. Jadi semua yang berkode 11 ini aset lancar. Nah, 01 adalah kas, 02 bank, 03 piutang usaha, 04 uang muka pembelian. Nah, apa yang mau kita katakan di sini bahwa sebelum pemrosesan transaksi dilakukan, Anda harus bisa merancang kode akun. Ya, merancang kode akun dengan baik sehingga setiap transaksi yang terjadi dari proses bisnis itu bisa ditangkap oleh akun-akun yang sudah Anda rancang. Jadi dengan demikian nanti akan mudah memproses transaksi dan menghasilkan informasi yang diperlukan. Gitu ya. Nah, bagaimana? Pertama kita kembali lagi bagaimana merancang formulir. Ya. Formulir digunakan untuk mengumpulkan informasi dan juga memberikan bukti bahwa suatu operasi atau aktivitas telah dilaksanakan. Formulir dapat berbentuk kertas, itu kalau sistem manual, atau format yang terlihat di layar komputer. Sekarang kan semakin masif pemrosesan berbasis komputer, jadi tidak memerlukan lagi formulir-formulir atau bisa dikatakan paperless. Jadi format yang terlihat di layar komputer ditandatangani pakai pena digital itu juga bisa diakui sebagai formulir yang sah. Kemudian prosedur dan formulir itu harus didesain sebagai terintegrasi tunggal. Kalau ada SOP atau prosedur, maka langsung seharusnya ada formulirnya.
ya, sehingga orang yang melaksanakan prosedur ini bisa mengisi formulir dengan tepat. Fungsi formulir ini adalah memberikan media fisik untuk menyimpan dan mentransmisi data, kemudian menunjukkan otoritas dan pertanggungjawaban. Itu tadi ada bidang-bidang atau field-field untuk otorisasi. Kemudian formulir sebagai media akuntansi juga menstandarkan operasi. Ya, dengan mengisi begitu, setiap orang yang ditugaskan di bagian tersebut dia nggak kesusahan lagi sih, karena field-fieldnya sudah ditentukan. Jadi tingkat kesalahannya bisa dikurangi. Kemudian membantu karyawan yang berpengalaman dan yang belum berpengalaman mengetahui data apa yang harus dicatat, itu saya katakan tadi. Dan tata letaknya juga sudah standar. Jadi formulir ini mengurangi kesalahan, kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dari karyawan. Formulir itu bisa formulir berbentuk kertas atau paperless yang terlihat di layar komputer. Ada beberapa pertimbangan yang harus Anda ketahui ketika Anda merancang formulir. Berapa kopi atau tindasan dari formulir itu? Ini penting. Terlalu banyak juga tidak bagus, jadi tergantung kepada berapa banyak fungsi yang memerlukan data yang ada di formulir itu. Gitu ya, jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Sehingga pihak-pihak yang membutuhkan informasi dalam formulir itu kadang-kadang nggak tahu, harus minta dulu ke sana gitu, susah ya. Kemudian penomoran formulir, apakah harus bernomor urut tercetak atau tidak? Nah, biasanya bernomor urut tercetak ini harus diikuti dengan pertanggungjawaban. Ya, apa keunggulan bernomor urut tercetak itu bisa diidentifikasi, bisa dilakukan penelusuran, ya, menghasilkan audit trail atau jejak audit, gitu ya, bernomor urut tercetak. Tapi harus dipertanggungjawabkan. Kalau bernomor urut tercetak saja, tapi nomornya tidak dipertanggungjawabkan, misalnya ada kesalahan nomor, itu nggak benar juga gitu ya, karena dari situ bisa ditelusuri apakah ada kecurangan atau hanya kesalahan saja, gitu ya. Jadi penomoran bernomor urut tercetak, tapi tidak semua sebenarnya formulir harus bernomor urut tercetak, ya. Tidak semua harus bernomor urut tercetak. Kadang-kadang bernomor urut tercetak ini diperlukan untuk pengendalian. Nah, kalau misalnya formulir-formulir yang memang tidak begitu memiliki esensi pengendalian, bisa saja tidak bernomor urut tercetak. Namun formulir yang baik sebaiknya adalah bernomor urut tercetak dan penomorannya itu dipertanggungjawabkan. Itu perlu Anda ingat. Kemudian setiap formulir itu sebaiknya ada bidang atau field yang menunjukkan otorisasi dan akuntabilitas transaksi. Jadi jelas siapa yang buat, siapa yang menyetujui, dan siapa yang pokoknya pihak-pihak yang bertanggung jawab harus kelihatan dalam formulir. Kemudian field atau bidang dalam formulir harus mampu menangkap data yang diperlukan untuk pemrosesan transaksi. Jadi jangan kurang fieldnya. Makanya ketika kita merancang formulir, kita harus tahu mengidentifikasi data apa yang dibutuhkan. Misalnya faktur, butuhkah di situ data tenaga penjual? Ada yang butuh, ada yang tidak. Butuh kalau misalnya memang setiap penjualan itu menghasilkan bonus bagi tenaga pemasar. Jadi butuh ada field yang mencantumkan siapa tenaga pemasarnya. Tetapi kalau tidak ada bonus bagi itu, mungkin tidak perlu dibikin fieldnya. Kemudian harus menyediakan jejak transaksi, ini yang saya katakan tadi. Harus ada jejak transaksinya sehingga bisa ditelusuri. Ya, jadi ada 5 pertimbangan ketika Anda diminta untuk merancang formulir. Jadi formulir itu harus dirancang dengan hati-hati. Nah, ada yang disebut ledgerless bookkeeping. Ya, ledgerless bookkeeping ini adalah pembukuan tanpa buku besar, jadi nggak perlu diposting, mengurangi tugas pemostingan. Jadi biasanya ledgerless bookkeeping ini digunakan untuk aplikasi piutang dagang dan hutang dagang. Ya, misalnya begini, ketika terjadi faktur, kita mengirim faktur, sekaligus di bawah itu langsung ada penerimaan kasnya gitu ya, atau bisa saja filenya itu, misalnya file faktur itu sekaligus sebagai buku pembantu gitu ya. Ini ledgerless bookkeeping. Aplikasi ini bermanfaat apabila pembayaran piutang atau hutang dilakukan sesuai dengan jumlah yang tercantum. Ini yang disebut dengan terbatas tadi. Misalnya jumlah fakturnya langsung dibayar, misalnya 100 juta, langsung bayar 100 juta. Nah, itu mungkin tidak perlu lagi buku pembantu gitu ya. Jadi langsung aja
filenya itu berfungsi sebagai ledger. Jadi ledgerless bookkeeping ini adalah pembukuan tanpa buku pembantu ya. Buku pembantu, bukan tanpa buku besar, tidak, tapi tanpa buku pembantu. Gitu ya. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang pemrosesan transaksi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda dalam memahami pemrosesan transaksi dalam akuntansi. Terima kasih dan salam sehat.